hari ini aku kedatangan tamu loh. Oke, halo. Hari ini aku ditemani oleh Bapak Sugiarto Ongko selaku CEO dari Skuto Group. Halo Bapak, boleh saya hai dulu ke kamera? Halo. Oke. Thank you, Steffi. Iya, terima kasih juga Bapak udah meluangkan waktu buat kita berbincang hari ini. Siap. Oke, nah hari ini kita mau mengulik atau mau flashback nih tentang kehidupan Pak Sugi. Jadi berbeda nih dari topik-topik yang orang biasa bawakan. Biasa kan pasti mengulik, aduh gimana sih Pak Sugi bangun bisnis, bla bla bla. Hari ini enggak, kita mau mengulik kepribadian Bapak Sugi atau kisah hidup Pak Sugi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Skuto Indonesia ini kan udah 10 tahun, bahkan lebih ya. Iya, nah, siap. Kalau boleh tahu sampai di titik sesukses ini, apakah Pak Sugi ini dari latar belakang keluarga yang memang berada atau bagaimana? Oke, sebenarnya waktu saya kecil, orang tua saya itu bukan orang yang berada. Oh, oke. Jadi kalau cerita sedikit ya, saya punya grandparents itu mereka orang yang sangat sederhana. Malah yang dari mama saya itu buta huruf. Oh, okay. Iya, tidak pernah mengerti membaca dan menulis. Kalau dari grandparents saya yang dari pihak papa itu awalnya adalah tukang beca. Oh, malah tukang beca ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, itu tukang becanya memang sudah di Jakarta atau gimana? Bukan. Jadi orang my great grandparents dari papa saya itu tahu nggak Triso yang dulu becak manusia gitu. Oh, tahu ya. Jadi my great grandparents itu adalah tukang becak di Singapura. Singapura. Berarti memang asli Singapura atau bagaimana? Jadi beliau itu dari China migrate ke Singapura. Zaman dulu migration itu orang-orang Cina itu pindah dari negara itu pindah kemana-mana kan, naik kapal gitu ya. Jadi kebetulan dia terdampar di Singapura. Itu yang dari papa saya. Kalau dari mama saya, dia terdamparnya di Solo. Oh, di Solo. Makanya bisalah ke Indonesia. Di Indonesia. Jadi both side, yang satu Singapura, yang satu Solo, tapi kemudian dia migrate ke Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Jadi akhirnya ya begitulah. Tapi papa mama saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi. Iya. Jadi mama saya adalah lulusan SMA kalau nggak salah ya. Papa saya SMP. Nah sebelum kita lebih jauh lagi, ini kita kebetulan lagi ada di Coffee with Me nih Pak. Nah ini ada lokasinya itu ada di Peak. Dan menurut Pak Sugi gimana nih suasana kafe ini? Dan kita boleh dulu, Pak Sugi ini belum ada minuman ya. Kita buka dulu minuman biar Pak Sugi ini bisa mereview kafe ini. Thank you Kak. Boleh kita minum dulu Pak, kita coba dulu kopinya. Thank you. Jadi kebetulan Coffee with Me ini punya teman saya. Oh, ternyata ini punya temennya Pak Sugi. Iya, berada di ini Peak. Iya, ini lokasinya ada di Peak ya. Coffee with Me di Peak. Ya, jadi kita sering banget kesini minum kopi gitu. Tempatnya enak. Buat podcast juga bagus. Jadi hari ini kita gitu ya. Iya, jadi kita ada di Coffee with Me ya. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong estetik dan cantik, ini rekomen banget buat kalian. Nah kita lanjut lagi ke topik yang tadi nih Pak Sugi. Pak Sugi ini kan udah bercerita kalau Pak Sugi ini bukan dari keluarga yang berada. Bahkan awal mulanya pun grandpa dan grandmanya pun grandpanya masih jadi tukang beca. Iya, my great grandfather dari papa. Kemudian akhirnya orang tua Pak Sugi ini bisa bertemu tuh bagaimana? Jadi kalau orang tua saya sih bertemu karena dijodohkan. Oh iya, karena zaman dulu tuh masih gitu ya Pak? Dijodohkan. Jadi mama saya itu umur
16 sudah married sama papa saya, dijodohkan. Karena zaman dulu nggak ada tuh pacaran. Iya, betul jadi banget. langsung dijodohkan, langsung disuruh kawin Langsung gitu. jadi. Dan itu umurnya pun selalu masih muda gitu ya? Iya, masih 16, mama saya married umur 16 gitu. Oke. Iya. Kemudian bagaimana akhirnya Pak Sugi ini bisa menjadi Pak Sugi yang sekarang? Nah itu ya, jadi saya masih ingat gitu, keluarga saya itu dari keluarga yang cukup sederhana, Steffi. Jadi papa mama saya itu waktu mulai married itu tinggal di gang kecil di Surabaya, namanya Songoyudan. Songoyudan tuh gang kecil, motor aja tidak boleh masuk. Boleh masuk tapi harus dituntun. Tidak boleh tuh dikendarain motor karena saking kecilnya gangnya. Namanya Gang Kunci. Saya dilahirkan di situ sampai saya umur sekitar 7-8 tahun. Baru orang tua saya bisa afford rumah yang di luar kampung lah. Jadi di depan, jadi toko papa mama saya itu depannya itu di pemulung banyak orang ini pemulung yang tidur di sepanjang jalan itu, kayak dia tempatnya kecil gitu, dia ngambil plat besi itu dia lurusin terus dijual kiloan. Nah kita tinggal di situ, terus mama saya lihat ini kalau terus-terusan seperti ini kayaknya nggak sehat ini ya, maksudnya anak-anak mama papa saya bisa tumbuh besar nggak baik karena ya you know lah, is a slum area di Surabaya gitu. Nah kalau boleh tahu Pak Sugi ini berapa saudara? Saya berlima, saya anak keempat. Oh, anak keempat. Anak keempat. Jadi memang kita ini keluarga besar, papa mama dari keluarga yang sederhana. Jadi dulu ya kayak pindang gitu. Tidurnya ya begitulah. Jadi saya masih ingat kita semua tidur di satu ruangan dan lain-lain begitu ya. Jadi kita ngalamin memang kita itu, Steffi, kita itu tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa, setuju ya. Tetapi kita bisa memilih masa depan kita. Kita mau jadi apa. Saya salah satu contoh bukti bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tapi papa mama saya berjuang akhirnya, karena seperti saya ceritakan, papa mama saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, dia bertekad untuk membuat anaknya sekolah yang terbaik gitu ya. Nah dari cerita Pak Sugi yang tadi kan itu ceritanya luar biasa banget, kayak survive banget, sampai akhirnya Pak Sugi bisa menjadi Bapak Sugi yang sekarang yang luar biasa. Nah boleh tahu nggak sih itu didikan orang tuanya itu apakah keras, apakah bagaimana nih sampai akhirnya Pak Sugi ini bisa sekuat sekarang dan menjadi seluar biasa sekarang? Jadi kita anak berlima. Saya itu dididik paling keras. Padahal anak keempat ya Pak? Iya, anak keempat. Ini cuma cerita sedikit ya, makanya saya mau cerita ini sekarang nggak banyak orang yang tahu. Papa saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi. Beliau cara mendidiknya itu adalah, yang tahu adalah dengan kesusahan lah kamu belajar, karena dia hidupnya susah. Jadi dari 4 anak ini saya yang istilahnya di pelonco gitu, dididik sangat keras. Saya sekolah, selesai sekolah saya diwajibkan bekerja. Diwajibkan bekerja. Jadi setelah selesai PR dan lain-lain, saya diwajibkan bekerja. Jadi di rumah saya dulu itu papa saya ada punya home industry. Home industry bikin tas. Ya, jadi pulang sekolah habis PR selesai, saya itu diwajibkan kerja sampai malam, sampai jam 11, jam 12 malam. Jadi didikan papa saya keras. Ini satu hal yang menarik nih ya, Steffi. Saya masih ingat sampai hari ini. Saya waktu hari itu saya sakit gitu ya, demam.
papa saya melihat, oh kamu nggak sekolah hari ini, ya kamu nggak sekolah. Terus dia lihat, oh saya sakit pak gitu. Terus saya disuruh berdiri, berdiri kamu. Berdiri saya lagi, oh masih bisa berdiri, ayo ke toko bantu papa. Oh oke. Luar biasa. Sekeras itu ya. Iya. Terus kalau boleh tahu, dari 5 anak, kenapa Pak Sugi sebagai anak keempat ini paling keras? Apakah yang lainnya perempuan atau bagaimana? Betul. Jadi pertanyaan yang bagus, Tevi. Jadi saya waktu itu sempat berpikir apa saya ini anak pungut gitu. Tapi sorry, ini out of the topic ya. Dulu tuh Pak Sugi tuh bisa ini gak sih kayak diceng-cengin sama kakak-kakaknya kayak, ih kamu tuh anak pungut loh kayak gitu. Enggak juga sering sih. banget. Oh enggak juga. Sih. Jadi saya itu sempat berpikir bahwa kenapa ya papa saya itu membedakan saya sama keluarga gitu, sama saudara-saudara yang lain. Dan itu terjawab waktu saya mau menikah. Oh oke. Jadi ini sebelum saya cerita apa yang dikatakan papa saya waktu sebelum menikah. Jadi saya itu bapak saya itu jualan kain. Kalau di Jakarta seperti kayak Tanah Abang. Bapak saya itu di Pasar Turi jualan kain. Jadi cara dia mendidik saya itu memang unik ya. Jadi kain itu di staple gitu ya, 6 terus di staple seperti ini, horizontal, vertikal gitu supaya bisa ditumpuk jadi tinggi. Dia itu sering banget tuh dia bilang, sini kamu katanya gitu. Staple ini pindahkan ke sini katanya gitu. Jadi saya itu masih kecil gitu, umurnya masih belasan, saya buka baju karena saya nggak mau baju itu kotor kan, jadi saya buka baju suruh pindahin tuh dari sini ke sini. Begitu stapelan itu selesai, saya pikir udah selesai tugasnya. Besok paginya dia bilang kamu pindahin dari sini ke sini lagi. Oh oke. Jadi saya itu sempat marah, saya sempat sakit hati lah sama papa saya, the way dia ajari, maksudnya treat me gitu, kenapa berbeda gitu. Lah waktu saya menikah, saya ingat banget papa saya itu nyamperin ke kamar saya, dia bilang sama saya, I'm so sorry gitu, apa yang telah saya lakukan sama kamu mulai dari kecil gitu ya, tetapi saya melihat kamu adalah anak yang berpotensi. Dari anak 5 ini dia melihat bahwa kamu akan yang paling berhasil, dia bilang gitu sama saya. Tapi makanya saya bersikap sangat keras, lebih keras daripada saudara-saudara kamu, karena saya melihat kamu anak yang kuat, bisa saya didik. Sehingga dia lakukan itu karena dia pengetahuannya seperti itu, cara mendidik anak keras, karena bapaknya juga melakukan dia dengan keras gitu ya. Dari situ saya malam itu saya berpelukan dan kita maaf-maafan, dan I know bahwa saya itu the chosen one. Dari anak 5 dia bilang kamu bisa meneruskan keluarga ini gitu. Membuat papa mama bangga, itu kata-katanya gitu ya. Jadi seperti itulah. Nah dari didikan-didikan orang tua Bapak Sugi, apakah Pak Sugi ini pernah kayak saking merasa tidak adil dan kecewa kayak mau berontak gitu atau membantah? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi saya tuh sebenarnya tumbuh besar menjadi anak yang nakal. Oh, justru nakal ya? Nakal. Jadi makanya cara saya mendidik juga berbeda sama papa saya, karena mungkin orang tua zaman dulu tidak mengerti cara mendidik anak ya. Jadi saya nggak mau anak saya menjadi seperti saya. Jadi saya sempat memberontak, maksudnya melawan. Jadi istri saya tahu gitu ya, waktu ya saya sudah cerita gitu ya bahwa saya jadi anak yang rebellious, tapi tidak melawan orang tua. Tapi saya kebut-kebutan, naik motor, rebellious. Tapi nakalnya saya ya tidak seperti mungkin anak-anak sekarang ya, nakalnya mungkin wajar gitu lah ya. Nah kenapa saya tanya seperti itu, karena perbedaan umur kita ini kan lumayan ya Pak. Jadi saya ini udah generasi Z yang saat ini lagi jadi topik perbincangan di dunia pekerjaan terutama. Nah jadi kayak Gen Z ini kan terkenal sebagai anak yang nggak bisa di pressure, kemudian juga kalau di dunia pekerjaan disebut kayak kutu loncat. Jadi kayak di pressure sedikit
ini kayak bukan tempat saya nih. Jadi kayak lumayan memberontak gitu. Nah, sebagai Pak Sugi yang sekarang, bagaimana Pak Sugi mendidik anak yang pastinya merupakan Gen Z? Iya, memang is a challenge gitu ya. Di Skuto sekarang kita ada dari 4 bisnis unit, kita ada sekitar 1.500 gitu ya, Stevie ya. Direct and indirect. Directly kita ada 300 lebih orang yang bekerja under our payroll gitu ya. Saya melihat banyak sekali Gen Z ya di kantor ya. Iya, betul. Ini teman-teman Gen Z semua di sini ya. Sama saya juga Gen Z, Pak. Makanya bertanya nih. Iya. Jadi kalau secara ini saya Gen X ya, Gen X gitu ya. Memang perbedaan umur. Jadi kalau mau belajar anak-anak Gen Z sekarang hari-hari ini itu kita bisa belajar dari Raja Wali, An Eagle gitu ya. Jadi beberapa episode berikutnya pun saya akan belajar dari animal apa karena sebenarnya generasi after generation kita itu tetap harus bisa belajar dari dari eagle, dari semut, dari lebah, dari apa gitu ya. Jadi mari kita belajar dari eagle gitu ya. Mau belajar dari eagle, Stevie? Boleh banget dong. Aku penasaran, dari tadi Pak Sugi udah sebutin, aku kepo banget apa nih yang bisa dipelajarin. Jadi kita itu eagle ini kan binatang yang unik. Unik ya. Jadi apa bedanya eagle sama ayam gitu ya, sama gagak, gitu ya. Jadi kita akan belajar membeda-bedakan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang eagle itu biasanya terbangnya sendiri. Nggak rame-rame gitu. Kalau mama kita bicara dengan ayam gitu ya, kita lihat ayam itu selalu rame-rame gitu, satu kandang gitu ya. Tetapi eagle fly alone. Kalaupun dia fly together, dia fly with another eagle. Gitu. Apa bedanya Stevie dengan ini? Eagle itu adalah salah satu burung yang bisa terbang sangat tinggi. Jadi eagle itu kan burung yang luar biasa ya. Seringkali burung lain tidak bisa ngejar dia. Tapi yang berani kejar dia itu adalah burung gagak. Do you know that? Iya, betul. Jadi sering itu eagle itu dipatokin sama gagak gitu. Dari di punggungnya dipatokin sama gagak. Apa yang dilakukan sama eagle? Terbangnya lebih jadi dia akan lebih merendah agar dia akan terbang lebih tinggi supaya pernapasannya itu oksigennya berkurang. Betul. Jadi apa yang dilakukan seringkali kita itu di dalam kehidupan nih anak-anak Gen Z ya, banyak gagak-gagak yang sebenarnya mengganggu kita gitu ya, obstacle, ketakutan dan lain-lain yang kita sebenarnya tidak perlu kita fokusin. Kita harus sebenarnya terbang lebih tinggi sehingga semua gagak-gagak ini bisa istilahnya nggak bisa nafas dan kita terbang ini meninggalkan semua masalah yang ada gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Itu salah satu yang saya percaya bahwa leader-leader seperti di banyak usaha atau dalam pertemanan kita leader, kita harus avoid tuh orang-orang yang narrow minded gitu ya. Kita nggak bisa apa-apain mereka kecuali kita terbang lebih tinggi ya, menjauhi orang-orang yang ya begitu munafik dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti yang itu satu hal ya yang kita bisa pelajarin. Mungkin ada 8 mentality eagle yang harusnya kita bisa belajar. Nah, tapi Pak, kalau dari pendapat Pak Sugi seperti itu kan berbeda dengan generasi Z yang didikan dari orang tuanya pun nggak sekeras Pak Sugi dulu. Jadi pasti mental kita tuh lebih
bisa dibilang memang lebih lemah ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Jadi untuk menghindari gangguan-gangguan kayak teman itu lumayan sulit karena kita belum bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Betul. Nah, dari Pak Sugi nih, apa sih tips yang bisa diberikan kepada generasi Z seperti saya dan teman-teman agar bisa terus berjuang di dunia kerja atau dunia yang sekarang, karena kita kan baru mau mulai ke dunia kerja. Apa sih tips biar kita tuh tetap kuat, nggak mudah goyah, nggak yang sedikit-sedikit terpressure, nggak yang sedikit-sedikit aduh aku butuh work life balance gitu. Ya betul, healing gitu. Dikit-dikit healing gitu ya. ya. Dikit-dikit healing gitu. Apa sih tips dari Pak Sugi? Jadi kalau menurut saya ya, seperti saya tadi bilang bahwa kita tidak bisa memilih, kita itu dilahirkan dari keluarga seperti apa, background. Jadi makanya saya melihat beberapa anak Gen Z ini yang kita bilang generasi strawberry ya, kelihatannya tough outside tapi soft inside gitu. Okay. Jadi gampang nggak banget gitu break gitu ya. Tetapi sebenarnya kita itu bisa memilih, Steffi. Okay. Nggak semua generasi Gen Z ini soft atau gimana gitu. Oh, saya memang Gen Z. Jadi saya boleh begitu. Ya nggak begitu juga gitu ya. Mungkin kita bisa belajar dari mentality eagle yang kedua, yaitu fokus. Oke, fokus. Fokus. Jadi saya melihat anak-anak sekarang itu kurang fokus. Setuju nggak ya? Bisnis contohnya. Saya melihat masih muda-muda, bisnisnya banyak banget. Coba ini, coba ini, coba ini, coba ini. Semua pintu yang dibuka dimasukin. Iya, betul. Steffi. Lah, saya itu kurang setuju dengan seperti ini. Saya malah menganjurkan Steffi jadi orang yang fokus seperti Raja Wali. Raja Wali itu ketika di atas dia melihat targetnya, dia tuh fokus. Oh, oke. Dan benar-benar sabar mengambil itu, menyerang itu sehingga sampai dapat. Nah, untuk Gen Z itu yang harus dipikirkan adalah fokus. Saya mau ngapain? Kalau mama kayak mama Steffi adalah di markomnya Skuto ya, fokus. Benar-benar jadi yang orang yang terbaik. Jadi seperti saya. Saya lulusan Australia S1, S2 marketing. Banyak yang bilang, kok sekolahnya S1, S2 marketing? I'm a very focused person. Oh, oke. Jadi ada yang bilang 10,000 hours kamu menjadi expert. Ya betul nggak? Ya, Yeah. Jadi kita itu kalau bisa mengerjakan sesuatu itu fokus sehingga kita bisa dibilang expert. Saya selalu bilang pada banyak orang bahwa I'm a marketing expert gitu. Jadi kalau mama tipsnya salah satu yang kedua adalah fokus, mentality daripada eagle ya. Gitu. Oke, kemudian setelah yang kedua, berarti kan jadi Gen Z itu dari Pak Sugi ini harus fokus. Nah, tapi mungkin kalau saya sebagai Gen Z menanggapi itu, kita tuh mungkin kadang tuh masih bingung, Pak. Kayak mungkin saat ini kayak dia lagi coba hal A. Dia udah mencoba fokus, tapi karena mental kita ini kurang kuat, jadi kita tuh merasa kayak, apa ini ya? Maka itu akhirnya kita memilih untuk mencoba hal lain begitu. Nah, jadi mungkin hal itu yang membuat kita tuh menjadi Gen Z yang tidak fokus kayak gitu. Nah, kemudian setelah yang kedua, kalau boleh tahu apa nih yang ketiga dari Pak Sugi? Yang ketiga mungkin fearless ya. Jadi Raja Wali itu terkenal sebagai animal yang fearless. Contohnya dia di tengah ombak itu tinggi ombaknya ya. Di situ ada salmon contohnya. Biasanya kalau orang wah ini resikonya gimana gitu ya. Jadi kita itu harus berani, Steffi. Saya melihat orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang berani mencoba. Saya melihat teman-teman Gen Z ini sebelum mencoba dia pikirkan kalkulasi resikonya, takut gagal. Betul. Takut gagal, benar nggak? Iya, setuju. Jadi kalau saya
saya selalu berpikir bahwa gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan takut gagal. Saya ini I have failed many times dalam usaha saya, mulai dari saya mulai berbisnis sampai hari ini. I have failed many times. Business plan itu, Steffi, itu pasti kita harus pivot. Pasti harus pivot. Kita harus, kalau mama plannya matang, kita kerjain, nanti kita harus berubah, pivot. Kalau gagal-gagal kecil, itu kita sebenarnya kita sedang belajar gitu ya. Yang penting adalah kita harus berani mencoba, dan berani bertanggung jawab atas konsekuensi yang percobaan itu gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian setelah fearless, kemudian apalagi yang keempat? Tadi yang kedua itu adalah fokus, kemudian yang ketiga fearless, kemudian yang keempat. Yang keempat mungkin kalau kita belajar dari seorang eagle, saya seperti bilang adalah sabar. Betul nggak? Iya, setuju. Jadi banyak orang itu tidak sabar. Iya. Apalagi Gen Z ya Pak, kayak kita tuh terbiasa untuk menerima yang instan. Karena mungkin Steffi lahir sudah ada teknologi yang canggih ya. Jadi semuanya instan, apapun instan, mau makan instan, semua instan. Jadi kesabaran itu dibutuhkan untuk kita itu berhasil. Tidak ada orang yang berhasil tuh langsung. Jadi kalau mama melakukan satu pekerjaan itu kita harus tekun belajar. Jadi contohnya Skuto, saya juga barusan tahu bahwa Skuto Group itu bilang, hebat banget, baru 2 tahunan kan? Saya dalam hati, OMG gitu ya. Skuto udah lebih dari 10 tahun. Iya, jadi kadang-kadang pohon itu bukan kadang-kadang ya, pohon itu tumbuhnya ke bawah, Steffi. Betul nggak? Kita menanam satu benih, itu dia harus akarnya dulu. Iya, setuju. Gitu. Apalagi dia ada beberapa jenis pohon yang mencari sumber air, jadi dia akarnya tumbuhnya dalam. Kita sering melihat bahwa ini kok nggak tumbuh-tumbuh ya pohon. Jadi dia nggak sabar, terus dia cabut, dia pindahin ke tanah yang lain. Jadi Gen Z itu harus belajar untuk bersabar, menikmatin proses. Berarti harus percaya kalau segala sesuatu yang indah itu butuh proses gitu. Nah, kemudian apalagi sih Pak yang bisa kita ambil dari seekor eagle ini? Eagle adalah animal yang kuat ya. Eagle simbol kekuatan dan resilience. Resilience artinya kekuatan eagle itu contohnya nih. Tahukah Steffi bahwa eagle itu kalau ketemu dengan badai, iya kan? Dia satu-satunya burung yang menyambut badai itu. Kesatu dia punya tadi fearless tadi ya. Terus dia punya kekuatan dia untuk bisa melewati badai. Jadi kalau burung lain itu dia lari arah sebaliknya, sedangkan eagle itu malah menerjang badai. Tujuannya apa? Dia tahu bahwa kekuatan dia dan lain-lain itu bisa malah membuat dia terbang lebih tinggi. Resilience, jadi dia tetap memanuver dengan angin. Kadang-kadang itu susah diprediksi kan ya. Jadi tapi dia tahu bahwa dia punya kekuatan yang bisa membuat dia terbang lebih tinggi, dan dia resilience, tidak pantang menyerah. Yang ada ya badai itu nggak mengejar-ngejar dia, tapi dia bisa melewatin badai gitu ya. Itu salah satu yang kita bisa belajar daripada seorang eagle gitu ya.